Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zafira Minardi, NIM 12524111042 dari kelas G PGSD 2025. Kali ini saya akan membuat video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas yang diberikan oleh Bapak Putra Afriyadi SPD MPD. Baik, untuk soal pertama yaitu sebutkan dan jelaskan 3 unsur musik. Nah, unsur musik itu memang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada melodi, ada ritme, dan ada harmoni. Nah, melodi dapat diartikan sebagai rangkaian nada-nada yang disusun dalam sebuah perpaduan bunyi musik yang indah untuk didengar. Selanjutnya ada ritme. Ritme dapat diartikan sebagai irama atau ketukan yang berfungsi untuk mengatur atau mengakomodir jalannya sebuah lagu atau karya musik. Nah, yang terakhir ada harmoni. Harmoni dapat diartikan sebagai serangkaian nada-nada yang disusun dan dimainkan secara bersama-sama. Nah, soal nomor 2 yaitu apa yang Anda pahami tentang notasi musik. Nah, jadi menurut saya notasi musik adalah sistem penulisan sebuah karya musik. Nah, dalam notasi musik, nada dilambangkan dengan not. Sistem tulisan musik ini sering disebut juga sebagai partitur. Nah, dalam musik, dalam perkembangannya memiliki 2 bentuk notasi, yaitu bentuk not angka dan juga not balok. Nah, untuk soal nomor 3 yaitu bagaimana cara penulisan notasi dan tanda diam dalam para nada. Nah, jadi jawabannya itu adalah untuk notasi itu dapat dituliskan dalam 5 garis sejajar yang biasa kita sebut sebagai garis para nada. Nah, untuk peletakannya itu biasanya disesuaikan dengan nilai dan ketukan dari notasi tersebut. Kemudian ada notasi tanda diam. Nah, sama seperti notasi yang dituliskan dalam bentuk balok, notasi pada tanda diam ini juga dituliskan sesuai nilai dan ketukannya. Misalnya pada tanda diam penuh itu terletak di tergantung di garis keempat para nada. Terus ada tanda diam tengahan. Nah, itu dia letaknya di bagian atas garis ketiga. Nah, selanjutnya untuk tanda diam perempatan, perdelapanan, dan per-16an itu letaknya di spasi kedua dan ketiga. Nah, untuk soal nomor 4 yaitu apa fungsi dan pengaruh notasi bertitik dan tanda diam bertitik. Jadi, titik itu mempunyai nilai tersendiri. Dia mempunyai nilai setengah dari notasi atau tanda diam yang diikutinya. Fungsinya itu adalah menambah nilai ketukan dari notasi atau tanda diam yang diikutinya. Selanjutnya soal nomor 5 yaitu sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan birama. Jadi, birama itu adalah kumpulan dari pukulan-pukulan atau bunyi-bunyi yang teratur dalam kelompok kecil, atau dapat juga kita sebutkan sebagai ketukan yang datang secara berulang-ulang dengan teratur dalam waktu yang sama. Nah, birama ini biasanya ditunjukkan dalam bentuk bilangan pecahan seperti 2/4, 3/4, 4/4, dan seterusnya. Untuk soal yang keenam yaitu sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksudkan dengan ketukan. Jadi, ketukan itu adalah satuan waktu dalam musik. Notasi itu seperti panjang pendeknya atau durasi notasi-notasi gitu, atau juga bisa kita artikan sebagai patokan untuk menentukan berapa lama durasi dalam membunyikan nada tersebut. Nah, untuk soal nomor 7 sama seperti soal nomor 5 yaitu sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksudkan dengan birama. Jadi, birama itu adalah kumpulan dari pukulan-pukulan atau bunyi-bunyi secara teratur gitu dalam kelompok terkecil. Nah, itu juga seperti ketukan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu yang sama. Nah, birama ini biasanya ditunjukkan dalam bentuk angka pecahan seperti 2/4, 3/4, 4/4, dan seterusnya. Nah, itu tadi pemaparan jawaban dari soal-soal yang telah saya utarakan dalam video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.